Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novian Rizky. Kita akan belajar matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Dimana dalam video sebelumnya saya sudah membahas tentang pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, ini tidak akan beda jauh dengan materi sebelumnya. Baik, yang pertama ada definisi sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat atau SPTDPKK adalah kumpulan beberapa pertidaksamaan yang memuat lebih dari satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, jadi pertidaksamaan ini minimal itu ada dua pertidaksamaan kuadrat. Bisa aja 3, 4, bahkan lebih. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya, dimana Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang bawahnya Y ada tanda bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R, dimana bintang itu adalah tanda pertidaksamaan. Bisa jadi kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Variabel dalam pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ini ada dua ya. Bisa ada X dan Y, bisa ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi secara umum variabel yang digunakan yaitu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya terdapat juga koefisien yaitu A, B, P, dan Q. Ada juga konstanta yaitu C dan R dalam bentuk ini ya. Ada juga bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Di sini ada dua. Yang pertama ada Y lebih dari atau sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X, dan di bawahnya Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Lalu contoh yang kedua yaitu Y ditambah 12 lebih dari atau sama dengan 3X kuadrat. Pertidaksamaan yang keduanya Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Di sini ada satu contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4, Y kurang dari min X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Pertama-tama kita gambarkan dulu kurva pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4 ya, dimana kita membuat grafiknya, dibuatkan persamaan dari pertidaksamaan ini menjadi fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Langkah pertama yaitu kita cari titik potong sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0. Sebelumnya kita cari dulu nilai B-nya. Nah, dimana D itu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Dari persamaan ini bisa kita lihat ya, B-nya yaitu 0, jadi tidak ada. 0 kuadrat berarti dikurangi 4 dikalikan A-nya di sini 1 nilainya. Kemudian C-nya konstanta di sini min 4, maka 4 dikali 1 dikali min 4. 0 kuadrat hasilnya di sini 0 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 4 hasilnya min 16. Kemudian negatif dikalikan negatif menjadi positif. 0 ditambah 16 sama dengan 16. Berarti nilai D-nya sama dengan 16. Karena nilai D-nya lebih dari 0, maka titik potong pada sumbu X itu ada ya, berarti harus kita cari. Dengan nilai Y-nya sama dengan 0, maka didapatlah di sini 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Dengan cara memfaktorkan didapatlah ini ya, dua angka yang jika dikalikan hasilnya min 4 dan jika ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya itu 0 ya, didapatlah ini positif 2 dan negatif 2.
Karena jika dikalikan positif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya min 4 di sini. Ketika dijumlahkan positif 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Benar ya? Maka didapatlah nilai dari X pertama dan X keduanya. X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka nilai X yang pertama min 2, X yang kedua sama dengan 2. Maka didapatlah titik potong sumbu X, yaitu min 2,0 dan 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Ya, dari persamaan ini berarti X-nya di sini pasti 0. Maka didapatlah Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4. 0 kuadrat hasilnya 0 dikurangi 4. 0 kurangi 4 hasilnya min 4. Maka titik potong sumbu Y adalah 0, min 4. Langkah selanjutnya kita cari titik balik atau titik puncak XP, YP. Dengan rumus XP-nya yaitu min B per 2A. Tadi disebutkan bahwa B-nya nilainya 0 dan A-nya 1 ya. Berarti min 0 dibagi 2 kali 1. Karena di atasnya udah ada angka 0, berarti otomatis nilainya pasti 0 ya. XP-nya sama dengan 0. Lalu rumus dari YP yaitu min D per 4A. Tadi D-nya sudah kita temukan yaitu 16 dan nilai A-nya 1. Maka didapatlah min 16 per 4 dikali 1. Maka didapat min 16 per 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Dan ada negatifnya, berarti nilai YP-nya yaitu min 4. Sehingga titik balik atau puncak adalah 0, min 4. 0-nya XP, min 4-nya YP. Selanjutnya kita cari kurva pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat dikurangi X ditambah 2 yang ini. Kalau yang pertidaksamaan yang pertamanya sudah kita temukan, tinggal kita gambar grafiknya. Sekarang kita cari pertidaksamaan yang keduanya. Kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Kita buat persamaan. Langkah pertama, kita cari titik potong sumbu X-nya dengan Y sama dengan 0. Cari nilai D-nya terlebih dahulu dengan rumus B kuadrat min 4AC. Di sini dengan nilai A-nya min 1. B-nya berarti di sini min 1 juga dan C-nya yaitu 2. B kuadrat berarti min 1 kuadrat. 4 kali A kali C berarti A-nya min 1 tadi, C-nya 2. Maka 4 dikalikan min 1 dikalikan 2. Min 1 kuadrat hasilnya 1. Dan 4 dikalikan min 1 dikalikan 2 hasilnya min 8. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif. 1 ditambah 8 yaitu 9. Maka nilai D-nya yaitu 9. Karena nilai D-nya lebih dari 0, maka titik potong pada sumbu X itu ada ya, berarti bisa kita cari dengan nilai Y-nya sama dengan 0, kita berubah atau substitusikan Y-nya sama dengan 0, didapatlah 0 sama dengan min X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Karena fungsi kuadratnya ini negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Yang negatif pasti menjadi positif, yang positif jadi negatif ya. Nah, didapatlah ini min X kuadrat dikalikan negatif 1 hasilnya positif X kuadrat, min X dikalikan min 1 hasilnya positif X, plus 2 dikalikan min 1 hasilnya min 2. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya berarti 2 angka yang jika dikalikan itu hasilnya min 2 dan jika dijumlahkan hasilnya 1. Nah, di sini plus 2 atau positif 2 dikalikan min 1 hasilnya min 2. Plus 2 atau positif 2 dikurangi 1 hasilnya B.
Maka didapatlah X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai X yang pertama yaitu min 2, X yang kedua sama dengan 1. Didapatlah titik potong pada sumbu X yaitu min 2,0 dan 1,0. Berikutnya kita cari titik potong pada sumbu Y dengan nilai X-nya yaitu 0 ya. Maka di sini X-nya 0 semua. Didapatlah nilai Y-nya sama dengan min 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 2. 0 kuadrat 0 dikurangi 0 pasti hasilnya 0 ditambah 2 nilainya 2. Maka didapatlah titik potong sumbu Y yaitu 0,2. X-nya 0, Y-nya 2, 0,2. Kita cari titik balik atau titik puncaknya. Yang pertama XP dengan rumus min B per 2A. B-nya tadi min 1 di sini, A-nya juga 1. Maka didapatlah min dikalikan min 1 per 2 dikalikan min 1. Karena B dan A-nya nilainya sama ya, min 1 semua. Selanjutnya di sini 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Min 1 dibagi min 2 ya, negatif dibagi negatif pasti positif, di depannya ada negatif lagi, maka tetap negatifnya yang di depan ya. Maka didapatlah XP sama dengan min 1 per 2. Kita cari YP nya dengan rumus min D per 4A. Tadi D nya yaitu nilainya 9. Selanjutnya kita masukkan angkanya ya, berarti min dikalikan 9 per 4 dikalikan min 1 karena nilai A nya min 1. Selanjutnya 4 dikalikan min 1 hasilnya min 4. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif, maka didapatlah positif 9 per 4 atau YP nya 9 per 4. Sehingga titik balik puncak adalah min setengah, 9 per 4. Muat titiknya sudah kita temukan dari 2 per tidak sama kuadrat ini. Langkah selanjutnya kita aplikasikan ke koordinat kartesius. Nah, ini adalah titik-titik yang sudah kita temukan atau titik koordinat yang kita temukan semuanya. Yang atas pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4. Yang bawah pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Kita munculkan koordinat kartesiusnya. Yang pertama berarti di sini ada titik min 2,0, min 2-nya X, Y-nya 0, berarti ada di sini. Nah, ini titiknya. Kemudian 2,0 berarti ada di sini. Selanjutnya 0,-4 dan 0,-4 sama, berarti titiknya sama berada di sini. Nah, 3 titiknya sudah ada, tinggal kita hubungkan. Nah, inilah pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Kita cari titik ujinya ya. Nah, dengan pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dengan titik ujinya 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Substitusikan semua X dan Y-nya 0 ya, di sini 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat kurangi 4. Nah, karena di sini 0 pasti hasilnya 0 dikurangi 4 yaitu min 4. 0 lebih dari atau sama dengan min 4. Pernyataan ini ya, ternyata benar. Artinya titik 0,0 itu memenuhi syarat ya. Artinya di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang berada di dalam ruang. Maka kita arsir semua. Nah, kita arsir. Selanjutnya kita gambar pertidaksamaan kuadrat yang kedua, yaitu min 2,0 titiknya yang pertama. Di sini sudah ada min 2,0. Selanjutnya 1,0 berarti ada di sini titiknya. Nah, berikutnya 0,2 berarti ada di atas, ada di sini. 0,2 yang terakhir min setengah, 9 per 4.
min setengahnya ada di sini, 9/4-nya yaitu sama aja 2,25 berada di sini, kita hubungkan. Nah, ini titik puncaknya di min setengah, 9/4. Berarti titiknya berada di sini. Selanjutnya kita hubungkan ke 4 titik ini. Maka didapatlah kurva terbuka ke bawah dengan garis putus-putus karena tandanya yaitu kurang dari, ya, tidak ada sama dengannya. Kita cari DHP-nya yang dimana untuk kurva yang kedua dengan titik uji yang sama yaitu 0,0. Ini pertidaksamaannya, nilai Y dan X-nya pasti 0 semua. Nah, karena ini 0, 0, 0, 0 semua pasti 0. Oke. 0 kurang dari 2, pernyataan ini ternyata benar. 0 itu adalah kurang dari 2, maka memenuhi. Titik 0,0 untuk pertidakssamaan kuadrat yang kedua memenuhi, berarti daerah ini 0,0 ini di titik ini semuanya adalah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang keduanya. Nah, ini yang diarsirnya berarti yang di dalam kurva. Selanjutnya daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini yang mana? Yaitu yang terlewati oleh dua daerah pertidaksamaan yang pertama dan daerah pertidaksamaan yang kedua, ya, atau irisan dari kedua pertidaksamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini hanya ada satu. Nah, ini juga hanya ada satu. Maka ini bukanlah daerah himpunan penyelesaian. Yang ini juga bukan daerah himpunan penyelesaian. Maka yang ini tidak boleh diarsir, yang ini juga nggak boleh diarsir. Yang diarsir yang mana? Yang hanya bagian ini aja, ya. Nah, maka didapat lagi. Inilah yang menjadi DHP-nya untuk pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Dari Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurangi 4, Y kurang dari min X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Ini yang hanya diarsir hanya daerah himpunan penyelesaian, berarti yang ini aja. Yang lainnya tidak diarsir. Baik, pembahasan untuk penyelesaian pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat sudah selesai. Jika masih banyak yang tidak mengerti, silakan diputar ulang saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.